Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagi Yunis Kristianingsih, NIM 2240400067. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perpajakan PPh 21. Definisi dan unsur pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penetapan peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang atau barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontribusi. Adapun fungsi pajak yaitu fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Dan yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Dan yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Adapun tarif pajak, di mana tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan untuk yang pertama, kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Dan yang kedua, kepemilikan kendaraan bermotor kedua, dan seterusnya. Tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, pemerintah, TNI atau Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Yang kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga sebesar pajak yang terutang tetap. Dan yang ketiga, tarif progresif, di mana tarif progresif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penegakan
Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan yang kedua unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Contoh, pajak pemerintahan daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas 1. Pajak provinsi. Contoh, pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Pajak kabupaten atau kota. Contoh, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pengelompokan pajak menurut golongannya. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Dan yang kedua, menurut sifatnya. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. Dan yang B, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek. Cara melaksanakan hukum pajak material antara lain tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. Dan yang kedua, hak-hak fiksu untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Dan yang terakhir, kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengelompokan pajak menurut golongan, pajak terbagi pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang ketiga, menurut lembaga pemungutan pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan biaya material. B, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah sebagai warga negara yang berbakti. Rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Dan yang terakhir, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Kedudukan hukum pajak menurut Profesor Dr. Rokmat Soumik selaku pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yakni hukum pajak material menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum-hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh undang-undang pajak penghasilan. Dan yang kedua, hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai satu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajaknya. Dan yang terakhir, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Contoh, secara objektif PPh untuk Tuan A sama besarnya dengan Tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sementara itu, secara subjektif PPh untuk Tuan A lebih kecil daripada Tuan B karena kebutuhan material yang harus dipenuhi Tuan A lebih besar. Dan yang keempat, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Kedudukan hukum pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Soemitro SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum berikut. Yang pertama, hukum perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu yang lain. Dan yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Yang pertama, A. Hukum tata negara. B. Hukum tata usaha atau hukum administrasi. C. Hukum pajak. Dan yang terakhir, hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak material, dan hukum pajak formal. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat. Asas pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, asas domisili, yaitu asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruhnya penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negara. Dan yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang terakhir, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Dan yang terakhir, pembebasan dan penghapusan. Hambatan pemungutan pajak terhadap satu perlawanan pasif. Masyarakat enggan
membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Dan yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Dan yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Dan yang kedua yaitu menurut sifatnya. Pajak pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini adalah memperhatikan dalam keadaan diri wajib pajak, contoh pajak penghasilan. Dan yang B, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutan pajak, yang pertama HA, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terlihat pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, contoh pajak hotel dan restoran, pajak hiburan. Tata cara pemungutan pajak, yang pertama stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Pertama, stelsel nyata atau real. Pemegang pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Timbul dan hapusnya utang pajak. Ada 2 ajaran yang mengatur timbul utang pajak. Yang pertama, ajaran formal. Untuk pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada ofisial. Dan yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlaku dengan undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Ketiga, kadaluarsa. Dan yang terakhir,